Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sedang ramai ya hiruk pikuk politik di Indonesia, dan saya membuat video ini agar kita menjaga kewarasan saja, bahwa satu kejadian dengan kejadian yang lain di dalam politik itu apabila dilihat secara parsial itu terlalu naif ya. Kejadian politik itu dari kacamata kita ya, masyarakat tidak bisa memastikan. Dari perspektif ilmu mantik kita tidak bisa melihat kepastian. Kenapa? Karena berita yang sampai kepada kita itu parsial. Kemudian apabila kita menghubungkan satu berita dengan berita yang lain, itu kebanyakannya hanya cocokologi saja. Nah, tetapi bukan berarti tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kesimpulan. Karena setiap sangkaan itu dia memiliki kekuatannya masing-masing. Ada yang kita memiliki sangkaan bahwa ini kemungkinan benarnya itu 50% atau kemungkinan benarnya itu 55%. Cuman sampai mengatakan ini 100% itu sangat sulit. Nah, sehingga setiap profesi ya, ramalan atau tebak-tebakan lah begitu ya, dalam dunia politik itu sulit untuk dipastikan. Nah, akan tetapi suatu perkara yang memang terlihat jelas ada hubungannya itu pun terlalu naif apabila kita abaikan. Apa yang terjadi dan apa yang ingin saya katakan di sini? Yang ingin saya katakan di sini adalah beberapa permasalahan yang terkait ijazahnya Pak Jokowi, kemudian PWLS, kemudian KM50, dan masih banyak lagi ya. Dan juga yang tidak kalah menarik, KPK yang sudah mulai galak lagi. Nah, yang disasar, bukan yang disasar lah ya, yang baru-baru ini tertangkap tangan dan sudah lama sekali KPK itu tidak melakukan tangkap tangan, itu Wamenaker sekarang ya. Siapa namanya? Eliezer ya. Ole disebutnya Pak Ole. Apa Ale? Itu saya tidak perlu menampakkan seperti apa barang-barang yang disita karena itu tidak relevan untuk pembahasan saya yang sekarang. Cuman yang ingin saya sampaikan dan supaya kita tidak lupa begitu, dan ini pun memang sebetulnya tidak akan lupa insya Allah karena beritanya berbarengan, yaitu geng yang menggugat ijazahnya Pak Jokowi itu diperkarakan. Kemudian tidak lama dari situ terjadi OTT, dan sebelumnya Yakut itu juga sudah dilaksanakan penyidikan ya, mungkin sudah penyelidikan sekarang, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, sehingga saya ini melihat sepertinya orang-orang besar ini sedang main catur ya, naudzubillahi min dzalik, dalam pengertian bahwa yang mana seharusnya para pembesar ini menyayangi rakyatnya, kemudian mengurus negara dengan baik, menyampaikan amanah dengan bagus begitu. Tetapi yang kita lihat malah dagelan-dagelan para penguasa ini. Jadi kalau dikatakan Habib Rizik lagi adu setan itu, ini lebih terlihat sekarang ya macamnya itu. Sehingga ada beberapa pihak yang tersandra saya lihat di sini. Ada pihaknya dari Pak Prabowo yang tersandra, kemudian ada pihak dari Pak Jokowi yang tersandra. Itu yang terlalu naif untuk tidak dilihat begitu ya. Saya rasa ada, cuman sekali lagi saya tidak bisa memastikan karena kabar-kabar yang sampai kepada kita itu hanyalah potongan-potongan puzzle yang sulit dibaca secara utuh. Nah, cuman ya saya ini menjadi keheranan saja begini. Ini ada satu masalah besar yang sudah dibicarakan oleh orang-orang yang memang aktif di dalam perpolitikan Indonesia,
yang sudah secara terang benderang dan secara nyata berani menyebutkan Pak Jokowi ini terlibat secara langsung dengan hilangnya nyawa bukan 1-2 orang begitu ya, itu lebih dari 5 orang yang hilang nyawanya ini, dan itu tidak diusik sama sekali. Jadi ditutup supaya jangan sampai besar, dibiarkan sebagai angin lalu saja oleh pihak pemerintah ini, yang mana seharusnya, bukan seharusnya ya, mungkin belum waktunya, yang mana apabila ini dianggap serius oleh pihaknya Pak Jokowi, sebagaimana Pak Jokowi menganggap serius tuduhan ijazah palsu, saya kira ini akan banyak sekali memakan korban. Dan ini mungkin sudah berusaha untuk ditaikan tapi nggak naik-naik, atau memang ini menjadi senjata terakhir. Kita tidak tahu begitu ya. Karena mau bagaimanapun kasus korupsi itu kaitannya hanya kehilangan uang secara langsung begitu ya. Saya tidak mengatakan di situ tidak ada potensi kehilangan nyawa, tetapi secara langsung ya tidak ada. Beda dengan kehilangan nyawa, yang saya maksud di sini adalah korban KM50. Nah, mungkin entah beberapa saat ini saya melihat sudah banyak para pengamat yang berusaha mengungkapkan bahwa Pak Prabowo ini sudah mulai akan dimakzulkan, kemudian Gibran juga demikian. Jadi ini politik saling sandra, yang mana itu adalah adu setan ya, yang disebutkan oleh siapa, Pak Jokowi. Cuma saya tidak mau masuk ke situ. Saya mau masuk ke sini nih. Mungkin sudah waktunya begitu. KM50 ini diangkat, dan saya akan menampilkan ya beberapa video yang seharusnya membuka mata kita, dan mudah-mudahan ya ini ada dorongan sedikit banyak lah dari netizen supaya kasus ini naik, kasus KM50 itu, sehingga kasus ijazah palsu itu segera selesai dan kita cepat-cepat segera membangun bangsa begitu ya. Berita sehari-harinya itu supaya menjadi apa ya, prestasi di negara kita begitu. Karena hiruk pikuknya ini sudah terlalu kalang kabut. Semua golongan masyarakat itu dihantam semuanya, dari mulai pejabatnya, kemudian konglomeratnya, kemudian golongan menengah ke atasnya, menengah ke bawahnya pun demikian, dengan isu guru, isu gaji dan lain sebagainya. Apa prestasinya negara kita itu? Akhirnya sangat disayangkan. Nah, beberapa orang yang bersuara tentang KM50 ini bukan orang-orang sembarangan. Di antaranya kita akan melihat dulu ya. Ini adalah siapa, mantan jenderal ya, purnawirawan, Pak Fakhrul Razi, yang mana beliau itu secara berani pernah mengatakan bahwa beliau dipinta untuk membubarkan FPI tetapi tidak mau. Yang mana pada akhirnya beliau ini diganti sama Yakut, yang mana Yakut itu sekarang sedang tersandung kasus, yang mana kemudian memang FPI itu dibubarkan sebagai organisasi yang bernama Front Pembela Islam begitu, diganti dengan nama yang lain. Kita saksikan dulu ini ya. Ya, kita sambut Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf karena tadi ada diskusi lain. Diskusinya cukup penting juga tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bagus. Diskusi agak panjang karena semua diberikan kesempatan untuk ngomong. Tapi pada dasarnya memang semua sepakat bahwa sedikit atau katakanlah banyak kericuan demokrasi yang terjadi, salah satu faktornya adalah karena undang-undang dasarnya sudah roh maupun jiwanya sudah tidak sama lagi dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya boleh saja lah pasal-pasalnya mungkin ada yang diadakan perubahan, tapi roh dan jiwanya itu tetap roh dan jiwa Pancasila. Kalau yang sekarang kan sudah sangat banyak jauh dari roh Pancasila. Saya senang sekali pada malam ini meskipun terlambat bisa bergabung di tempat ini. Kalau saya lihat judulnya tentang tentu saja tentang 6 laskar Front Pembela Islam. Saya bisa katakan bahwa
saya Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, pada saat saya Menteri Agama pun saya belum pernah kumpul-kumpul dengan anak teman-teman FPI, belum pernah mendengar ceramah di tempat mereka, dan belum pernah juga memberikan ceramah di Front Pembela Islam. Tetapi kalau berbicara tentang anak laskar yang diduga kuat dibunuh secara tidak tanpa hak melawan tanpa hak atau dengan melawan hukum atau dalam bahasa yang umum dengan sewenang-wenang, itu pantas dan harus diusut sampai tuntas, dan pelakunya maupun yang melakukan peserta melakukan pembunuhan maupun yang memerintahkannya harus dihukum dengan seberat-beratnya. Tidak boleh dibiarkan. Kita negara hukum. Jadi kalau kita atau saya menuntut supaya mereka dituntut dan dihukum dengan seberat-beratnya, bukan karena anak laskar ini agamanya Islam sama dengan saya, bukan. Seandainya agamanya pun berbeda, kita negara hukum, tidak boleh ada sewenang-wenang melakukan tindak kriminal seperti itu, apalagi namanya membunuh yang diduga dengan sewenang-wenang. Mungkin saja telah diusut-usut ketemu bahwa ada tokoh-tokoh penting di atas yang terlibat dan akan menimbulkan katakanlah kegaduhan. Ingat betul ada gium hukum salah satunya membunyi bahwa keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh. Jadi begitu hebatnya itu. Jadi kalau keadilan itu, ya apalagi kalau di mata Tuhan ya, di mata agama apapun pasti menegaskan masalah keadilan. Kita senang bahwa pada saat ini presidennya Pak Prabowo, mohon maaf kalau saya katakan sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya. Ya. Beliau ini sangat peduli dengan kepentingan rakyat. Beliau sudah menyatakan berkali-kali beliau ingin rakyat Indonesia semuanya hidup dengan sejahtera. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang mengalami perlakuan sewenang-wenang. Nah, kesempatan ini kita sampaikan ke Bapak Prabowo, Pak, tolong betul-betul diusut secara tuntas, Pak, dan dijatuhkan hukuman dengan seberat-beratnya. Kembali saya garis bawahi, keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu banyak poin menarik yang bisa kita ambil ya dari perkataan Pak Fakhrul Razi di sini. Meskipun ini adalah perkataan yang normatif, yang formal, tidak secara frontal menunjuk orang. Cuman perkataannya ya begitu. Ini ada kasus pembunuhan yang mana itu mengambil 6 nyawa orang yang dilaksanakannya itu tanpa hak dan dengan kesewenang-wenangan, dan itu seharusnya diusut. Dan beberapa indikasi ke sana sudah terlihat kan, rekaman sebelum kejadian pengambilan nyawa itu sangat jelas. Dan ada gium yang menarik yang tadi disebutkan oleh Pak Fakhrul Razi di sini, yaitu hukum itu harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Dalam pengertian dari apa yang bisa saya dapatkan dari adagium itu, siapapun begitu ya yang bertindak melawan hukum itu harus diadili, meskipun di dalam proses pengadilannya itu banyak sekali korban yang berjatuhan begitu. Itu salah satu makna yang bisa diambil, atau makna yang lain segenting apapun situasi dan kondisi, penegakan hukum itu harus tetap dilaksanakan. Nah, ini cuman ada isyarat-isyarat saja ya, karena memang beliau ini seorang mantan katakanlah aparatur negara yang memiliki jabatan tinggi, sehingga beliau tahu betul mana yang bisa dipakai sebagai diksi untuk menjadi peringatan, mana yang tidak. Pada akhirnya memang tidak terlalu frontal. Dan dari sini misalkan orang bisa saja mengatakan yang dimaksud oleh Pak Fakhrul Razi ini bukan Jokowi atau bukan siapapun, yang dimaksud oleh beliau ini hanyalah supaya hukum itu ditegakkan. Tetapi ya Habib Rizik itu berkali-kali berulang-ulang di atas mimbarnya mengatakan Jokowi dengan jelas begitu.
seolah-olah beliau ini tidak takut, karena memang tidak takut, dan tidak takut itu bukan sembrono ya. Karena beda nih antara sifat pemberani dengan sifat sembrono. Nah, orang pemberani itu dia penuh perhitungan, kemudian dia akan masuk untuk menghadapi lawan dari arah yang paling besar kemungkinan menangnya. Itu pemberani itu. Kalau sembrono itu tidak memakai perhitungan sama sekali. Dan Habib Rizik ini bukan orang yang sembrono, tetapi beliau itu orang yang memberani. Makanya tatkala misalkan dengan pasti atau dengan yakin HRS ini, Habib Rizik ini berani menyebutkan nama Pak Jokowi berkaitan dengan kasus KM50, itu dengan penuh perhitungan, dan memang sampai sekarang tidak diperkarakan. Beda dengan kasus ijazah palsu, yang mana sayangnya itu kok malah terfokusnya ke ijazah palsu. Andaikan KM50 ini diangkat, kemudian dijadikan isu nasional lebih besar daripada kasus ijazah palsunya Pak Jokowi, saya rasa ini akan lebih cepat selesai begitu. Cuman ya entah ini jadi kartu turfnya siapa, saya juga tidak tahu. Menunggu ini yang kita sayangkan dari pembesar-pembesar yang ada di Indonesia itu. Ini kok dijadikan mainan, dijadikan alat politik begitu. Saya punya kartu kamu punya kartu saya. Ya udah kita main Uno aja begitu ya. Ini kita lihat bagaimana Habib Rizik di dalam penyampaian pidatonya. Ini ada kaitannya nih. Baik, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Tolong dicatat baik-baik bahwa KM50 tidak boleh kita lupakan. KM50 akan terus untuk kita usut. Karena KM50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM50, kalau sekali KM50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh polisi. Nah, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi itu tadi. Karena KM50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi, dan ini akan terus terulang sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah, ini berbahaya sekali. Oke, ya dari perspektif ilmu kalam dulu ya, orang wafat saya tidak melihat dari perspektif yang lain ya. Orang wafat yang mana ada tanggung jawab kejahatannya di situ. Yang disayangkan itu siapa? Ya jelas orang yang terambil nyawanya begitu. Ini belum tentu ilmunya sudah selesai, belum tentu tauhidnya sudah selesai. Ini sudah diambil nyawanya. Itu yang sangat disesalkan sebetulnya, karena pada akhirnya kita semua akan mati. Terlepas dari satu dan dua hal sebetulnya, kalau misalkan kita mau melihat sabab duniawiyah begitu ya. Ini orang dipakai alat politik atau memang kesalahan di dalam mengukur tindakan dan sebagainya. Yang lebih dikhawatirkan ini orang punya kehidupan yang mana kesempatan hidupnya itu hanya satu kali, kemudian tanpa hak diambil nyawanya. Makanya ini kan dosanya besar sekali begitu kalau kita berbicara ke sana. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang institusi kepolisian, saya tidak menuduh kepada salah satu anggota polisi tertentu. Cuman ini sudah menjadi rahasia umum ya. Setidaknya waktu saya kuliah lah, dosen-dosen saya itu suka mengatakan begini, sehebat apa sih polisi kita itu sampai kalau ada orang buron itu selalu kena tembakan kakinya itu.
Itu sehebat apa mereka itu? Orang lagi lari kemudian diukur gitu ya. Pistolnya kan revolver tuh. Revolver itu kan susah sekali untuk tepat sasaran begitu ya. Apalagi dalam keadaan malingnya lagi lari. Apalagi dalam keadaan mungkin polisinya juga ikut lari. Apalagi dalam keadaan polisinya juga banyak yang tidak fit badannya gitu. Ini tumpukan di atas tumpukan di atas tumpukan, yang mana sangat kecil sekali kemungkinannya seorang polisi dengan pistol revolver dengan keadaan yang tidak fit seperti itu bisa menembak kaki maling dalam keadaan dia sedang berlari begitu. Yang mana sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, itu kan udah ketangkep, kamu itu bikin capek, ditembak kakinya. Dan saya pernah mendengar perkataan dari salah satu anggota kepolisian berkata seperti itu. Saya tidak mau menyebutkan namanya, cuman ini sudah menjadi rahasia umum begitu. Ya terserah itu mau mau diakui mau tidak, itu sudah menjadi rahasia umum. Yang mana kalau misalkan itu kepada maling yang asli, kalau saya makan dalam pengertian ya, mohon maaf, untuk saya emang nggak ada masalah begitu. Lah maling tuh harusnya emang dipotong tangannya kok. Nah ini maling kabur bikin kerjaan orang aja, didor aja kakinya. Cuman kan ini dalam perspektif yang lain, ini kan sudah melanggar kewenangan, sudah melanggar hukum, sudah melewati batas begitu. Dan batasnya sekarang ini sudah lebih jauh lagi, sudah main ambil nyawa. Ini setidaknya yang dikatakan oleh Habib Rizik begitu. Ini kok orang diambil nyawanya, kemudian difitnah sebagai berbahaya, ditampilkan senjata-senjata yang dipakai padahal juga tidak ada persidangan apakah itu memang dipakai oleh yang bersangkutan atau tidak begitu ya. Ini berbahaya sekali memang. Mau sampai kapan? Yang tadi yang sangat disesalkan itu orang yang terambil nyawanya ini itu belum tentu juga fardhu ainnya sudah selesai. Sedangkan yang bersangkutan ini dia punya kesempatan hidup satu kali, dan itu tidak akan bisa diganti apapun dengan apapun di yaumil qiyamah. Nggak bakalan bisa, karena kalau masuk ke yaumil qiyamah nggak bawa iman, selesai begitu, nggak dapat apa-apa. Iya nanti misalkan orangnya akan dituntut dan lain sebagainya, tapi tetap orang yang dimaksudnya ini itu tidak mendapatkan keimanan. Itu yang harus difahami dan harus disadari begitu. Maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM 50 akan terus kami kejar, dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM 50 adalah Jokowi. Okay. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar ya kawan. Oke, itu yang tidak diinginkan oleh pihak Pak Jokowi yang sangat frontal disebut di sini begitu ya. Itu tidak pernah dibuka karena memang nggak pernah bakal mau. Makanya ditutupi dengan pembiaran isu-isu yang sebetulnya kalau kata orang Sunda itu tai kuku begitu ya. Itu nggak ada nilainya, tidak bernilai. Ini loh masalah pengambilan nyawa. Saya tidak mau menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain, cuman yang berani menyebutkan secara langsung, yang paling bertanggung jawab di dalam peristiwa KM 50 itu adalah Jokowi. Siapa yang paling berani mengatakan seperti itu? Yang tadi Pak Fakhrul Razi itu tidak berani untuk mengatakannya. Ya ini Habib Rizik begitu. Dan apakah ada pihak respon dari Habib Rizik? Dari siapa? Dari Pak Jokowi ke Habib Rizik? Nggak ada. Kemudian dari media yang lain begitu, terus memblow up sebagaimana memblow upnya kasus ijazah palsu. Nggak ada. Kan jadi aneh kan, visi sekali begitu. Ini tercium bau amis. Ini kok amis sekali? Ada apa sebetulnya? Yang mana ya kalau kita sedikit saja mau memakai kesimpulan, meskipun tadi saya katakan tidak bisa 100% ya. Karena memang informasi-informasi yang sampai kepada kita juga berantakan begitu. Kita tinggal menyusun sedikit, masa sih nggak kelihatan. Dan apa juga kita sebagai masyarakat bisa apa ya? Kalau saya cuma bisa ngomong begitu, yang ngomong yang mungkin yang nonton bisa menonton dengan satu dan lain hal, bisa dengan hashtag atau dengan komentar dan sebagainya. Saya nggak tahu begitu. Cuman kekuatan netizen Indonesia pun seakan-akan buta dan tuli tatkala melihat hal seperti ini. Yang mana ini seharusnya menjadi perhatian besar. Yang jadi yang jadi
pertaruhan di hadapan kita itu sekarang bukan hanya pertaruhan politik, bukan hanya sekedar Pak Jokowi, Gibran, Anies, bukan. Ini masa depan bangsa yang sudah sangat lama sekali dirusak selama 10 tahun ini. Banyak sekali kerusakannya. Kita memiliki hutang yang akan pasti akan terus-menerus punya hutang itu dari WUS itu 3 triliun per tahun. Itu kalau nggak kurang begitu ya perhitungan saya. Selama berapa tahun? Bisa sampai 100 tahun. Nah ini gimana pengelolaan negara ini seperti ini? Tadi kalau misalkan dikatakan sama Pak Fakhrul Razi ini undang-undang dasarnya sudah dirubah, memang sudah nggak ada ruhnya begitu. Nanti kita akan lihat ya beberapa pandangan ahli terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa ini dijadikan konten oleh saya? Karena ini penting untuk dibicarakan begitu. Mumpung sedikit banyak saya punya suara untuk disuarakan dan penonton yang menonton ya. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM50 bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk nakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM50. Oke, mana Pak Idham? Nggak komentar juga. Semua itu merupakan cipta kondisi. Seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Jadi dicipta kondisi dulu supaya masyarakat melihat FPI ini bahaya, Habib Rizik ini bahaya, Petamburan ini bahaya. Terus diciptakan kondisi dengan bantuan para buzzer yang luar biasa menyebar fitnahnya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Jadi cipta kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Oke. Nah itu yang dirasakan oleh Habib Rizik ya. Dan beliau sekali lagi saya katakan bukan orang yang sembrono. Beliau itu orang pemberani, penuh kalkulasi. Dan memang terbukti sampai sekarang pihak yang disebutkan namanya secara pasti itu tidak ada yang berkomentar karena memang takut ya kalau misalkan dia itu sampai bereaksi, kemudian harus terjadi pemanggilan, kemudian penjelasan, penyelidikan itu bisa jadi bumerang, apalagi sampai terjadi persidangan mengeluarkan semua fakta-fakta. Ini bisa menjadi masalah besar begitu, yang mana ala kulli hal kezaliman di negara kita ini sedang kita saksikan dengan mata kepala kita, yang mana kalaupun mau abai ya selesaikanlah fardu ain. Kalau saya ikut-ikutan perkara kayak gini, kalau belum selesai fardu ain ya sudah begitu. Tapi kalau memang kita punya kepedulian terhadap negara kita sedikit banyaknya begitu ya, ini mungkin penting untuk menjadi perhatian begitu. Mudah-mudahan lah besok lusa semakin baik. Kita doakan Pak Prabowo, mudah-mudahan beliau itu amanah di dalam menjalankan tugasnya, jangan takut, dan sudah waktunya mungkin merapat kepada habaib. Demikian, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.